Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Nur Alfiah, NIM 220213, dosen Bapak Muhammad Teguh Setiadi SEMM. Di sini saya akan menjelaskan materi pengantar aplikasi komputer. Materi pertama adalah pengertian atau definisi komputer. Nah, komputer adalah sekelompok alat elektronik yang terdiri atas input, alat yang mengolah input, dan peralatan output yang memberikan informasi serta bekerja secara otomatis. Pemberian nama komputer berasal dari bahasa Latin, yaitu komputer, yang artinya adalah hitung. Kenapa bisa demikian? Karena pada mulanya komputer ini diciptakan sebagai perangkat yang mengolah serta menghitung angka-angka. Penemu komputer pertama sebelum melangkah ke sejarah perkembangan komputer juga harus tahu siapa penemu komputer pertama kali. Ialah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari bahasa Inggris. Ada 5 generasi komputer. 1. Generasi pertama tahun 1941 sampai 1959. Pada Perang Dunia Kedua, komputer mulai dikembangkan oleh negara-negara yang terkait untuk kebutuhan perang. Yang kedua, generasi tahun 1959 sampai 1965 dikembangkan dengan transistor yang memiliki daya listrik dan ukuran lebih kecil. Generasi ketiga tahun 1965 sampai 1972, kelebihan dari komputer ini adalah sudah dipakai sistem operasi yang dapat menjalankan banyak program yang berbeda secara bersamaan. Yang keempat, generasi keempat tahun 1971 sampai 1980, komputer ini memakai chip yang berisi 230 transistor yang menjalankan 60.000 operasi dalam hitungan detik. Yang kelima, generasi kelima sekarang dan masa yang akan datang, komputer generasi kelima sudah menggunakan standar PC. Adapun fungsi utama dari komputer adalah melakukan pemrosesan. Yang diproses adalah berbagai macam data yang diinformasikan yang diberikan oleh perangkat input. Kemudian, data yang tersimpan dalam memori internal akan diproses untuk menghasilkan informasi atau nantinya akan dikirim ke perangkat output. Ada 3 komponen sistem komputer yang utama, yaitu hardware, software, brainware. Masing-masing ini dari 3 komponen sistem komputer tersebut memiliki peran berbeda-beda, namun mampu menciptakan kesatuan sistem komputer. Materi kedua, manfaat komputer. Dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak dan sangat membantu, mempermudah, mempercepat pekerjaan manusia. Di antaranya, yang pertama, bidang pendidikan. Dengan adanya komputer mempermudah bagi pegawai administrasi sekolah. Yang kedua, bidang kesehatan, mampu mempermudah dokter dan pegawai dalam memonitor kesehatan pasien. Yang ketiga, transportasi, semua jalan dan jalur penerbangan yang transit di bandara bisa diprogram dan dijadwalkan dengan komputer. Yang keempat, bidang jasa pengiriman barang. Kantor bisa mengirimkan dokumen pengiriman barang lebih cepat dan akurat. Yang kelima, bidang jasa konstruksi. Yang keenam, bidang jasa percetakan. Percetakan koran, majalah, dan buku. Buku semua dikerjakan dengan mesin yang dioperasikan oleh komputer. Yang ketujuh, bidang industri perfilman. Yang kedelapan, bidang industri rekaman. Yang kesembilan, bidang pertanian dan keamanan. Yang kesepuluh, bidang olahraga, dan masih banyak lagi. Materi ketiga, tentang proses suatu data diolah pada komputer. Proses kerja komputer. 1. Input. Media yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam proses yang ada di frame CPU. 2. Proses suatu hal yang digunakan untuk memproses data input yang nanti akan dikeluarkan ke sistem output. Yang ketiga, output media, keluaran di mana media ini adalah menampilkan hasil data dari proses. Proses data diolah pada komputer. Untuk proses pengolahan pada komputer, langkah antar tahap satu ke tahap berikutnya pada perangkat keras atau hardware dikendalikan oleh pemakaian atau brainware menggunakan
Operasi tertentu berupa perangkat lunak atau software komputer. Tahap yang terjadi adalah data yang telah didapatkan dan dikumpulkan selanjutnya dimasukkan oleh pemakai atau pengguna atau brainware pada perangkat input atau input device. Kemudian dengan metode tertentu, data yang diinputkan diolah atau diproses oleh perangkat proses atau proses device, dan selanjutnya dihasilkan informasi oleh perangkat keluar atau output device. Materi keempat, operating system pada komputer. Sistem operasi merupakan sebuah penghubung dari pengguna komputer dengan perangkat keras komputer, serta mengolah seluruh sumber daya yang terdapat pada komputer. Sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak yang berfungsi sebagai sistem dasar pada sebuah perangkat. Sistem operasi menyediakan sekumpulan layanan aplikasi pada pengguna sehingga dapat memudahkan dalam menggunakan komputer. Secara umum dan mendasar, tujuan fungsi sistem operasi yaitu 1. Melakukan efisiensi, yang kedua memberi kemudahan, yang ketiga kemampuan untuk berevolusi. Adapun fungsi dari sistem operasi yaitu melakukan booting, mengelola sistem operasi perangkat, manajemen proses, loading and execution, manajemen memori, keamanan data, manajemen drive atau disk, kontrol perangkat, desain user interface atau UI. Adapun jenis sistem komputer yaitu 1. Sistem operasi standalone, yang kedua sistem operasi jaringan, yang ketiga sistem operasi waktu nyata atau real time operation system, yang keempat sistem operasi seluler, yang kelima sistem operasi embedded, yang keenam sistem operasi live CD. Materi kelima, cara kerja komputer. Komputer adalah mesin yang dapat diprogram. Dua karakteristik utama dari sebuah komputer adalah menanggapi serangkaian instruksi tertentu dengan cara yang terdefinisi dengan baik, dan ia dapat mengeksekusi daftar instruksi yang telah direkam sebelumnya atau sebuah program. Komputer awal dimaksudkan untuk digunakan hanya untuk perhitungan. Komputer modern memiliki kemampuan menyimpan, mengolah, dan memproses data. Secara konvensional, komputer modern terdiri dari setidaknya satu elemen pemrosesan, biasanya unit pemrosesan pusat atau CPU dalam bentuk mikroprosesor. Beberapa jenis memori komputer, biasanya chip memori semikonduktor. Komputer menjelaskan proses perintah secara berurutan dengan data yang terus-menerus berpindah dari input dan memori ke prosesor perangkat saat ini. Komputer melakukan pekerjaan yang dulunya rumit menjadi lebih sederhana. Misalnya, seseorang dapat menulis surat dalam mengolah kata, mengeditnya kapan saja, memeriksa ejaan, mencetak salinan, dan mengirimnya ke seseorang di seluruh dunia dalam hitungan detik. Materi ke-6, pengertian Microsoft Office Word. Microsoft Office adalah sebuah paket perangkat lunak serta server yang dikembangkan oleh Microsoft. Umumnya digunakan sebagai tool untuk mempermudah aktivitas dalam perkantoran. Di sisi lain, banyak masyarakat yang menggunakan Microsoft Office untuk keperluan lain. Pengertian Microsoft Office Word: 1. Microsoft Word, 2. Microsoft Excel, 3. Microsoft PowerPoint, 4. Microsoft Outlook, 5. Microsoft OneNote, 6. Microsoft OneDrive, 7. Microsoft Teams, yang ke-8 Microsoft Office Excel. Materi ke-7, pengenalan Microsoft Office Word 2007. Microsoft Office Word 2007 merupakan program aplikasi pengolahan kata atau word processor yang biasa digunakan untuk membuat laporan, dokumen berbentuk surat, brosur, tabel, dan masih banyak lagi dokumen-dokumen lain yang bisa dibuat dengan menggunakan Microsoft Office Word. Microsoft Office Word 2007 merupakan pengembangan dari versi sebelumnya yang mengalami banyak perubahan dan perbaikan sehingga lebih fleksibel digunakan masa kini. Microsoft Office Word juga menyediakan fasilitas penuh terhadap apa yang kita perlukan.
Dengan fasilitasnya yang lengkap ini telah menghantarkan Microsoft Office Word 2007 sebagai program aplikasi pengolahan kata yang akhir saat ini berbeda dari versi sebelumnya, seperti Word 2000, XP dan 2003 sampai Word 2007. Tidak lagi menyediakan menu bar dengan full-nya beserta toolbar-toolbar seperti formation, standar, dan drawing, tetapi terdiri dari beberapa tab yang terdiri dari beberapa perintah singkat atau icon. 1. Mengenal Microsoft Office Word 2007. Pada bab ini akan diuraikan tentang perkenalan terhadap Microsoft Office Word 2007 seperti membuka dan menutup jendela Word 2007, menyimpan dan membuka file, membuat dokumen baru, mengenal jendela Word 2007, dan mengenal dasar pengetikan yang merupakan langkah awal yang benar-benar harus dikuasai dalam mempelajari Microsoft Office Word 2007. Materi ke-8, pengolahan data komputer. Pengolahan data dengan menggunakan komputer disebut dengan istilah Electronic Data Processing atau EDP. Siklus pengolahan data pada dasarnya ada 3 tahapan, yaitu input, processing, dan output. Komputer adalah perangkat elektronik yang sering digunakan untuk membantu manusia dalam melakukan berbagai tugas, baik itu pekerjaan sehari-hari, tugas akademik, maupun tugas profesional. Data adalah salah satu komponen penting yang mulai banyak disadari di era digital. Tanpa kita sadari, kita sudah berada di era tersebut di mana teknologi diterapkan di berbagai sektor seperti aktivitas transaksi, pendidikan, pelayanan masyarakat, perbankan, transportasi, dan masih banyak lagi. Perkembangan teknologi yang semakin maju memudahkan aktivitas manusia sehari-hari. Di balik penggunaan teknologi tersebut, terjadi pertukaran data yang sangat cepat. Seluruh aktivitas terekam dan disimpan dalam ruang penyimpanan data atau disebut database. Data ini dapat diproses untuk mendapatkan informasi yang berguna. Materi yang ke-9, Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah software yang dapat digunakan untuk mengorganisir, menghitung, menyediakan maupun menganalisa data-data dan mempresentasikannya ke dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram. Materi yang ke-10, Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah sebuah program komputer untuk presentasi dengan software. Ini pengguna dapat membuat, mengatur, dan juga memformat file slideshow agar lebih menarik sebelum dipresentasikan ke publik, serta untuk menyederhanakan presentasi kita.